mereka mendapatkan nikmat. Mereka bertambah keimanannya. Allah berikan nikmat. Allah berikan karunia. Mereka tidak ditimpa sesuatu yang tidak mereka sukai. Karena mereka takutnya sama Allah. Mereka mengikuti jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah itu karunianya besar sekali. Terus Allah mengatakan, itu tuh syaitan yang nakut-nakutin kalian. Kalau dia ditakutin sama Allah, berarti dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini enggak, supaya takut sama manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan, fala takhafuhum, jangan takut sama mereka. Terus takutnya masih apa? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada aku kalau kalian beriman. Jadi ahibati fillah, bicara masa depan, sesuatu yang memang kita nggak tahu. Boleh jadi yang terjadi mengembirakan, atau boleh jadi yang terjadi menyulitkan dan menyedihkan. Tapi orang beriman, karena dia beriman dengan Allah sebagai penciptanya, dia beriman Islam sebagai agamanya, dia ridho Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan dia percaya dengan takdir Allah SWT, bahwa tidak akan ada yang menimpa kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan, dan tidak ada yang meleset kecuali yang sudah Allah tetapkan, dia meleset. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa kok urusan orang beriman ini benar-benar menakjubkan? Di dunia ini, kalau ngelihat orang beriman, Allahu Akbar. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya baik. Semuanya baik. Mau dia di atas, mau dia di bawah, mau dia sehat, mau dia diranjang, opnam, mau dia kaya, mau dia miskin, urusannya semua baik. Kenapa? Karena dia pandai menempatkan diri sebagai hamba yang penuh dengan keterbatasan, yang hidup dengan sebuah tujuan mulia. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik buat dia. Tapi kalau yang datang adalah sesuatu yang buruk, yang tidak dia sukai, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Karena sejatinya dunia ini berputar. Kalau hari ini engkau tertawa, mungkin besok engkau menangis. Hari ini engkau menangis, mungkin besok engkau tertawa. Karena di dunia nggak ada yang abadi. Semua bakal mati. Dan dunia ini akan hancur, sehancur-hancur. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak-banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil untuk menumbuhkan keimanan diri kita dan rasa aman bahwa Allah lah yang maha melindungi dan maha pengasih serta maha penyayang. Tapi Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Ustaz, atas segala materi yang disampaikan. Insya Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya lebih kurang 30 menit ke depan, insya Allah kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat atau di WA langsung ke panitia. Namun minta maaf mungkin kepada audiens tidak bisa dibacakan seluruhnya. Nanti kami akan memilih dan ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, jadi kami bisa menyatukan. Jadi untuk kesempatan pertama mungkin saya akan bacakan 3 pertanyaan Ustaz. Afwan, yang pertama, apakah menabung adalah termasuk wujud takut akan masa depan? Kemudian menabung investasi dan asuransi, batasannya yang aman sampai mana Ustaz? Apakah agar bisa menjadi persiapan, bukan menjadi ketakutan akan masa depan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelang tahun 2022, banyak di media sosial tentang ramalan-ramalan yang akan terjadi tahun depan. Ramalan jodoh, inisial ataupun angka keberuntungan, ramalan berdasarkan sio, zodiak, dan masih banyak lagi.
Lalu bagaimana hukum percaya terhadap ramalan tersebut dalam agama Islam? Pertanyaan selanjutnya, eh, Bismillah, Afwan Ustaz, anak kadarullah terkena epilepsi sehingga sering jatuh naik motor bersama istri. Sekarang malah istri masih takut dan trauma akan kejadian jatuh naik motor sama anak. Sehingga anak susah mengajak ia untuk kajian dan bahkan ia sekarang kalau lihat anak seperti menyesal nikah sama anak. Bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Sementara kalau dinasihati, ia membantah karena dibandingkan dengan yang imannya kuat seperti para sahabat. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Berkaitan dengan menabung, investasi, nggak masalah orang itu menabung. Karena kalau dikatakan apakah menabung itu termasuk ketakutan dengan masa depan? Iya. Jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya mempersiapkan. Kita tahu, wallahu a'lam bishawab, apa yang akan terjadi. Diperbolehkan orang itu untuk menabung sebagian hartanya untuk masa depan dia, untuk kebutuhan dia. Ya nggak tahu ada apa ke depannya, mungkin untuk membantu orang lain. Tapi ketahuilah, kita juga perlu menabung untuk satu hal yang pasti. Itu kan menabung yang nggak pasti. Maksudnya nggak tahu, saya takut ada perlu lah gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang pasti. Itu apa? Api neraka. Kita pasti akan melewatinya. Engkau sudah menabung lah untuk beli tiket melewati api neraka? Udah nabung belum? Manusia kadangkala menabung hanya untuk urusan dunia. Untuk masa depan yang sementara, tapi bukan untuk masa depan yang selama-lamanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia mengatakan, hartaku, tabunganku, ini milikku, ini asetku. Apa kata Nabi SAW? Walaysa lahu min mali. Mana sih yang hartamu itu? Yang engkau makan, kemudian jadi kotoran, itu yang hartamu. Kemudian yang kau belikan pakaian, itu jadi hartamu. Dan yang engkau sedekahkan, itu jadi tabunganmu. Adapun yang kau simpan, engkau akan tinggalkan bagi umat manusia. Ya. Maka bicara menabung, silahkan. Tapi jangan lupa tadi, menabung untuk yang pasti. Yang kita butuhkan. Jangan sampai kita mati, ternyata kita nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan yang benar-benar kita dapat menikmatin sampai menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul SAW memerintahkan kepada wanita ketika beliau habis sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau mendatangi sof tempat sholatnya para wanita. Lalu beliau berkata kepada mereka, tasoddaqna. Kalian banyak-banyak sedekah. Karena aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Diperintahkan untuk sedekah. Untuk jadi tabungan akhirat tadi. Akhirnya perempuan itu, apa yang dia lakukan? Kalungnya dilemparkan ke Bilal, cincinnya, gelangnya, antingnya dilemparkan. Ini yang namanya investasi yang sebenarnya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Yang menginvestasi. Kalau kalian ngutangin Allah, invest sama Allah, duit kalian itu, Allah akan kasih ganti buat kalian berlipat ganda. Nggak ada yang 30% kalau sama Allah. Minimal 10 kali lipat. 1000%. Ini kalau bicara investasi, minimal 1000%. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Engkau investasi 1 juta, Allah kasih keuntungan 10 juta. Allahu Akbar. Jadi bicara investasi nggak apa-apa. Yang penting tempat investasinya halal, bukan di deposit yang berbunga. Niatkan juga buat akhirat kita. Karena orang yang cerdas itu bukan yang memikirkan masa depan dunia. Tapi orang yang cerdas, disebutkan dalam sebuah hadis, adalah mandana nafsahu
wa amila lima ba'dal maut. Dia adalah orang yang menghitung-hitung dirinya, merenungkan tentang dirinya, menghisap dirinya, dan berbuat untuk yang sesudah kematian. Kebanyakan yang ada nih adalah investasi untuk masa tua. Ya, investasi untuk masa pensiun. Coba investasi untuk setelah kematian. Maka sekali lagi nggak ada masalah. Orang itu menabung. Yang penting dia juga punya tabungan akhirat. Jangan lupa dengan zakat yang harus dia keluarkan. Tapi ada pun ramalan-ramalan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hukum orang yang datang. Datang ke dukun, tukang ramal. Kemudian yang datang saja. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke orang pintar, ya, paranormal, lalu dia bertanya, percaya dia sholatnya nggak diterima 40 hari. Di riwayat Al-Bazzar, itu tadi hadis riwayat Imam Muslim, di riwayat Bazzar dikatakan, man ata kahinan fasaddaqahu, barang siapa yang mendatangi paranormal, orang pintar, dukun, ya, bukan penyihir, ya. Penyihir beda lagi. Ini arraf, kahin itu biasanya untuk yang tadi, yang meramal masa depan. Yang seperti itu dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan, tidak ada yang tahu. Engkau mukmin, ingat. Ini di surat An-Naml ayat 65 Allah mengatakan, katakan tidak ada yang tahu. Yang di langit dan di bumi sesuatu yang gaib illallah. Kecuali Allah. Terus engkau percaya sama paranormal? Yang meramal ini berdasarkan siu, ya Allah. Ada siu sial nantinya, ada tahun ini tahun menyialkan. Ibadillah. Yang tahu yang gaib cuma Allah Jalla Jalla. Maka percaya kepada ramalan-ramalan itu dapat merusak keimanan kita. Jangan baca. Kalau ada ramalan jangan baca. Ada zodiak, ramalan zodiak, jangan dibaca. Dia bicara yang padahal bohong loh. Sampai ada cerita, ya, seorang mengatakan saya itu adalah penulis rubrik zodiak di sebuah majalah dulu. Semua yang dia tulis karangan dia, ngarang dia, karena tahu orang ini suka. Oh, bintangmu Scorpio. Oh, yang berbintang Scorpio bulan ini kondisi ekonominya agak seret. Aduh, betul nih seret ekonomi anak. Emangnya semua yang Scorpio seret? Itu dibuat. Jadi kondisi orang yang baca itu dia akan menyocokkan dengan dirinya. Maka jangan dibaca apalagi sampai kita mempercayainya. Itu dapat merusak keimanan kita. Adapun pertanyaan ketiga berkaitan dengan suami yang punya epilepsi. Ya. Semoga sang suami bersabar ya menghadapi yang seperti itu. Terus gimana menghadapi istrinya yang trauma? Wajar, ketakutan istri itu wajar. Maka perlu dipersiapkan. Kalau tadi sudah ada kejadian ya. Kejadian suami jatuh ya gara-gara kumat penyakitnya tersebut. Maka boleh jadi istri yang menyetir. Karena hal itu akan membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Sedangkan Rasul SAW mengatakan la darara wa la dirar. Nggak boleh kita membahayakan diri sendiri wala membahayakan orang lain. Jadi kondisi istri sebenarnya wajar kalau memang kondisimu membahayakan.
Jadi sebagai suami dia tahu diri kalau memang kondisinya membahayakan. Tapi kalau kondisinya tidak membahayakan, artinya nggak usah jarang-jarang. Nah, ini jarang-jarang. Tapi kalau pas sedang naik motor, kemudian kumat itu penyakitnya, akan membahayakan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Maka lebih baik sang suami tidak bawa motor. Kalau tidak terlalu penting, tidak butuh, jangan bawa motor. Tapi kalau sudah sembuh, ahlan wa sahlan, gitu aja. Sesuatu yang memang, sangat jarang sekali, Ustaz. Dan alhamdulillah sudah tidak terjadi. Maka narasa suami perlu memaklumin kondisi istri, sehingga ya mungkin istri diajarin nyetir motor. Kalau istri mengatakan, bang biar aku yang nyetir umpamanya bang ya. Asalkan istrinya benar juga nyetir. Jangan sampai nyetir akhirnya bahaya juga. Karena kita lihat ya di mana-mana kadangkala terjadi bencana. Kalau bicara bencana. Tapi kalau sudah orang pintar nyetir, bawa nyetir. Dan antum sebagai seorang suami, mohon dimaklumi kekhawatiran istrinya sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran wa Alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Saya akan memilih lagi Ustaz 3 pertanyaan dari sekian pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bagaimana cara membedakan antara suara hati dengan bisikan dari syaitan? Bagaimana cara membedakan antara kebenaran dan kebatilan yang terlintas di dalam hati, Ustaz? Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang kami pilih, seandainya kami melakukan semua ibadah yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kebutuhan dunia atau permasalahan dunia dan rezeki kami akan pasti berubah menjadi baik, Ustaz? Yang ketiga, apakah ada algoritma atau pola tertentu yang Allah tentukan untuk memperbaiki kehidupan dunia kita? Atau apakah pertolongan Allah itu termasuk sesuatu yang gaib? Tafadhal, barakallahu fiik. Naam, Masya Allah. Tunggu ana catat jemaah. Iya, ada 3 pertanyaan ya. Berkaitan dengan cara membedakan suara hati. Mana yang merupakan kebaikan. Dan mana yang bisikan setan ya. Mana yang benar dan mana yang batil. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada manusia itu alat detektor, ya, alat pendeteksi, yaitu hati tadi. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflah, orang telah suci yang membersihkan jiwanya. Jadi orang yang jiwanya suci, jadi alat detektor ini nanti sensitif. Ketika dia orang yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga dia merasa risih dengan pikiran-pikiran, dengan bisikan-bisikan dosa. Itu orang yang hatinya bersih. Tapi kalau hatinya udah penuh dengan dosa, jantungnya ketutup sama dosa-dosa yang dia lakukan, sulit dia membedakan. Bahkan yang paling menakutkan, Nabi SAW sampai menyebutkan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Ada kondisi yang ma'ruf dia nggak tahu, yang baik dia nggak tahu, yang mungkar dianggap baik sama dia. Maka Nabi SAW ketika datang seorang sahabat ya, bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa, maka beliau mengatakan, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang menyesakkan dadamu, yang gerundel di hatimu, dan engkau nggak ingin orang lain tahu, itu dosa. Kalau bicara standar. Engkau nggak ingin orang lain tahu, berarti dosa. Artinya orang itu juga nggak ingin kau tahu juga ketika dia berbuat itu. Kemudian kalau bicara standar lainnya, alhamdulillah kita punya Al-Quranul Karim. Bisikan-bisikan yang mengajak kepada kebaikan. Semoga itu bisikan dari malaikat.
Tapi bisikan yang membuat kita jadi takut miskin, ya asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan tuh selalu menakut-nakutin kalian dengan kefakiran. Engkau sodako, nanti gimana kalau jatuh miskin? Gimana kalau nanti ada musibah? Engkau simpen aja. Padahal sodako itu termasuk tolak bala. Mungkin seperti itu. Adapun bicara apakah dengan kita melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah Jalla Jalal, akan berubah kondisi ekonomi kita. Engkau beribadah cari dunia atau cari keridhaan Allah di dunia dan di akhirat? Ya tentunya cari keridhaan Allah dunia dan akhirat. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa kita. Kita minta kebahagiaan di dunia, kita minta kebahagiaan di akhirat. Di akhirat, dan kita minta diselamatkan dari api neraka. Jadi, kebahagiaan yang sempurna itu Allah akan berikan di akhirat nanti. Dengan ibadah yang dilakukan. Kita selesai sholat nggak keluar duit loh. Sholat 5 waktu, setiap habis sholat emangnya di sejadah kita keluar fulus. 100.000 keluar. Nggak ada. Karena memang kita beribadah untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah di akhirat kita. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsana walanaziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau wanita, dalam kondisi dia beriman, apa yang Allah katakan? Kami benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik buat dunia, baik buat dia. Penghidupan yang baik, Allah akan kasih kebahagiaan buat orang ini. Di mana? Di dunia, di kuburan, dan di akhirat nanti. Dalam semua kehidupannya Allah akan berikan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bukan banyaknya harta. Bukan. Allah tidak mengatakan aku akan jadikan dia orang kaya, orang yang sukses, jadi pejabat. Enggak. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Di antara kehidupan yang baik itu adalah al-qanaah. Orang itu jadi nerima dengan kondisi yang ada. Dan qanaah ini harta karun yang nggak ada habisnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang menerima, maka engkau dengan pemilik dunia, raja paling kaya di dunia ini, sama engkau sama dia. Kan engkau punya qanaah. Ini mahal jemaah. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan ibadah beliau ya. Yang sampai puncaknya. Apakah beliau jadi orang yang kaya raya. Yang rumahnya besar? Enggak. Tapi beliau punya yang namanya qanaah. Beliau ridho. Dengan kondisi ekonomi. Yang kadangkala nggak ada makanan di rumahnya kecuali kurma. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 pekan, bukan hanya 2 pekan, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Tapi beliau orang yang paling kaya. Kaya hati. Jadi kebahagiaan yang Allah akan berikan itu, kehidupan yang baik itu, ya hati. Boleh jadi ekonominya semakin membaik. Tapi apa gunanya ekonomi membaik, hatinya miskin. Melihat sahabatnya beli motor, sakit perut. Melihat kawannya naik pangkat, demam 3 hari. Apa manfaat? Padahal dia tinggi juga pangkatnya. Dia udah berduit, dia udah kaya. Tapi kawannya lebih kaya, nggak ada bahagianya orang yang seperti itu. Maka Allah tidak katakan, kami akan berikan kekayaan sama dia. Enggak. Allah akan berikan penghidupan yang baik kepada dia. Menjadi orang yang beriman. Yang semua urusannya baik. Mau kaya, mau miskin. Karena kekayaan itu kadang-kadang punya dampak atau efek samping
negatif, membuat orang itu jadi congkak dan sombong. Seperti Qarun. Apa manfaatnya ketika harta mengantarkan kepada adab Allah Azza wa Jalla? Apa gunanya jabatan kalau menjadikan orang itu seperti Haman? Apa gunanya kekuasaan kalau ternyata menjadikan orang tersebut seperti Fir'aun yang hidupnya tidak ada kebahagiaan sama sekali? Yang ada kesengsaraan, penderitaan, sampai mati mereka sengsara. Seperti itu. Kalau bicara tentang algoritma, tentang bagaimana standar kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, Ustaz. Iya, seperti itu mungkin tadi. Apakah bisa diukur? Apakah itu sesuatu yang gaib, nggak bisa diukur? Iya, ukurannya ada. Allah sudah tentukan. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Nih. Yang kedua, wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau hambanya menolong orang lain. Ini adalah cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Kalau engkau ingin dapat pertolongan Allah, maka caranya tolonglah Allah dengan menegakkan agamanya. Tolonglah hamba-hamba Allah yang lain. Allah akan menolongmu. Jadi kita dengan menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Memang dia gaib, kita nggak tahu kapan dia datang. Tapi kita yakin, Allah tidak pernah ingkar janji. Doa-doa yang kita panjatkan pasti dikasih jawaban sama Allah. Hanya jawabannya 1 dari 3 hal. Ini yang membuat orang kadang-kala putus asa. Ustaz, anak minta anak sama Allah, Ustaz. Sampai anak sudah 20 tahun menikah nggak dikasih anak, Ustaz. Subhanallah. Anak doa sama 20 tahun. Nggak ada yang sia-sia doamu. Kata Nabi SAW, hamba itu akan mendapatkan 1 dari 3 hal. Selama dia nggak tergesa-gesa tentunya. Yang 1, yang dia minta dikasih. Yang 2, ditolak balakan dari dia. Dipalingkan bala yang akan menimpa dia. Yang setara dengan doanya. Yang ketiga, itu doa dikumpulkan sebagai pemberat amal kebajikan dia pada hari kiamat. Yang terakhir ini sebenarnya adalah simpanan tabungan yang jauh lebih baik daripada apa yang didapatkan di dunia. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas segala materi yang disampaikannya. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkannya apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz. Terakhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Ustaz, tim beserta keluarga, diberikan perlindungan terhadap segala aktivitasnya, diberikan kesehatan untuk insya Allah senantiasa selalu menebarkan ilmu-ilmu agama di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya marilah kita menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.